Presiden sudah benar, Pak Jokowi ngomong beberapa waktu lalu, tahun lalu lah, mengatakan Presiden itu tegak lurus dengan aturan konstitusi. Dia akan menjadi akan berdiri dari semua golongan, netral, bahkan diperintahkan seluruh jajarannya di bawahnya itu sampai ke bawah, sampai kepala desa itu, ya Pak ya, harus netral. Baru kita mendengar tadi pagi, beliau mengatakan Presiden tidak harus netral. Presiden boleh berkampanye. Boleh betul Anda berkampanye, tapi Anda satu antara lain Pak. Satu, Anda calon memang calon presiden atau calon wakil presiden. Yang kedua, Anda terdaftar di KPU sebagai jurkam. Oke? Nah, yang ketiga, kalau Anda mau melaksanakan itu, tetap Anda harus cuti. Harus Anda letakkan semua attribution dan perangkat negara yang Anda pakai. Itu mustahil kan? Saya tidak mau. Saya pengen duduk di netral. Walaupun secara pribadi saya memilih siapa, suka ke siapa. Tapi secara ini saya menjaga karena keadaan negara kita juga tidak sedang baik. Memang saya kira asal mulanya dari masalah moral itu. Masalah etika. Ya, dulu zamannya Sayyidina Umar juga saya kira belum tertulis itu ya. Tidak ada di Al-Qur'an waktu itu ya. Atau di hadis Nabi gitu. Tapi dia mempraktekkan bagaimana dia membedakan posisi dia sebagai pribadi dan posisi dia sebagai pemimpin. Sayyidina Umar satu kali dia terima orang tamu pribadi, dia tanya pribadi, dia matiin lampunya Pak, energi itu supaya tidak memboroskan keuangan negara. Halo, jumpa lagi kita dalam Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI, mengangkat, membeberkan, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi di ruang publik. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Sekarang kita akan membicarakan masalah profesi. Apakah boleh profesi-profesi yang terhormat seperti pengacara, wartawan, dokter berpihak secara politik, dan bagaimana dampaknya? Apakah ada konflik of interest dan bagaimana pula aturan-aturannya? Untuk itu, untuk bincang-bincang kali ini sudah hadir di studio Podcast 9. Yang pertama, Herman Umar, Ketua Kongres Advokat Indonesia, Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, dan yang kedua adalah Ilham Bintang. Dia adalah wartawan kawakan, ya, sudah menempati banyak posisi mulai dari ketua Dewan Kehormatan PWI, yang pernah juga ketua seksi hukum di PWI Pusat dan sebagainya. Beliau adalah pendiri Check and Recheck Group. Halo Bung Herman, apa kabar? Halo. Baik, selamat sore nih ya. Sore. Tapi ditayangkan kapan aja ini bisa dilihat kan. Iya, Bung Ilham gimana kabarnya Bung Ilham? Alhamdulillah baik. Kita sedang mengikuti ini dinamika ya cepat ya. Politik itu ya. Oke. Dia mempersoalkan ini juga etika dan hukum. Iya, etika. Oke, saya mulai dari Bung Herman. Bung Herman ini saya lihat ada pengacara, bawa-bawa organisasi advokatnya, terus ke politik, menjadi tim ses. Ini sebenarnya nggak mengganggu independensi dari seorang avokat gitu. Gimana tuh Bung Herman? Kalau saya melihat, kalau misalnya secara pribadi ya, karena selama ini belum ada juga aturan di dunia advokat ya, yang menyatakan kalau advokat itu artinya harus tidak boleh seperti ASN atau TNI atau Polri ya, yang itu jelas di undang-undang menyatakan dia itu harus netral gitu kan. Tapi tentunya juga masyarakat memang perlu juga masalah peran advokat. Peran advokat ini kan selalu juga double kan, bisa di pihak yang pelapor atau pihak yang terlapor. Tetapi dalam konteks kepemiluan ini memang apalagi di dalam undang-undang advokat, terakhir undang-undang advokat tahun 2003 itu menyatakan bahwa kita sebagai advokat merupakan bagian dari penegak hukum gitu. Nah, tetapi dalam konteks hak seseorang berpolitik ya, atau ini tidak ada pengaturan di dunia advokat.
dia kalau saya menilai dia pribadi, misalnya dia tokoh ketua organisasi, ketua organisasi apa misalnya, ketua organisasi sebutlah advokat X, ketua apa, kalau dia untuk menjaga, karena dia pasti punya massa, punya anggota, mungkin ribuan, bahkan mungkin ada puluhan ribu. Oleh karena itu, kalau dia sebagai organisasi, tokoh organisasi, dia nggak boleh membawa organisasinya. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Oh, secara etika, yang jelas saya merasa etika, karena aturan kan belum tapi etika, dan dia juga sebagai penegak hukum. Kita bandingkan lah. ASN atau penjaga keamanan gitu ya, polisi dan tentara, dia harus netral kan. Kita harus berpatokan juga dong. Kecuali pribadi. Kalau dia pribadi walaupun dia advokat, dia tanggalkan dia masuk ke tim sukses, nggak ada masalah. Tapi kita bawa, saya ketua organisasi A ini harus membackup capres ini atau caleg ini, itu rasanya kalau di wartawan gimana Bung Ilham? Ya, saya kira juga sama Bung Ina, kita sama-sama kita kan di Dewan Kehormatan itu kita sempat mengalami dinamika yang cukup ini juga, ada yang apalagi dia Orde Baru malah bebas itu. Organisasi membackup betul Golkar itu. Setelah reformasi, dulu wajib ya PWI itu mendukung Golkar dulu ya. Setelah reformasi, kita semua baru sadar. Jangan-jangan ini yang bikin sebenarnya bangsa ikut menderita, karena wartawan yang diberi kenikmatan oleh publik, punya hak untuk memberitakan, ya kan, punya privilege untuk misalnya agak lindungi hukum, terus kemudian menyalahgunakan dia punya fungsinya gitu. Kita perbaiki kan, kemudian tidak boleh lagi ada organisasi dukung-mendukung, ya. Pengurus tidak boleh terikat oleh organisasi partai politik. Ya kan? Maksudnya gimana tuh tidak boleh terikat? Pengurus? Jadi dulu ada pengurus Pak Wina, Anda masih ingat, dia ketua umum PWI misalnya, tapi dia juga adalah ketua umum Golkar. Atau ketua paling sedikit ketua yang Pembit Masmed Golkar, ketua Pembit Masmed Golkar. Apa zamannya Pak Armoko pernah gitu? Pak Armoko, zaman Pak Jul Harman, kan? Lalu kemudian di medianya apalagi medianya. Setelah reformasi ada sedikit coba renungan itu, hasilnya antara lain begini Pak Wina, bahwa kita memperlakukan bahwa diatur ya, aturan itu dari dasarnya moral dulu, etika. Ada ketidakpatutan itu. Yang tadi saya bilang pers diberi katakanlah fasilitas oleh bangsa ini dengan berupa undang-undang untuk menjalankan tupoksinya secara merdeka, terus kemudian dia harus gunakan itu untuk sebuah golongan sebenarnya. Itu mulainya. Meskipun pada periode tengah-tengah lagi berubah lagi tuh, tiap kongres berubah. Oh gitu ya. Ya, kita ingat misalnya Ketua Umum Pak Margiono ya, Ketua Umum yang bukan hanya berpihak kepada satu parpol atau apa, memang dia menjadi calon bupatinya, ya kan. Tapi waktu itu kita ingatkan bahwa ada aturan yang waktu itu masih ini Pak, masih dia cuti gitu, dia cuti ya, dari ketua umum. Cuti dari ketua umum. Jadi dia serahkan, saya minta waktu itu ketua Dewan Kehormatan, saya minta dia supaya menyerahkan itu kepada teman-teman non-aktif istilahnya. Terbaru kongres, hasil kongres terbaru itu nggak bisa lagi Pak. Jadi dia harus mundur, dia harus mundur. Mundur dari jabatannya atau bahkan mundur dari keanggotaan. Sekarang anda itu kita melihat kemarin ada ASN itu nggak boleh kita, betul kan? Ada ASN yang kita perjuangkan bandel benar. Akhirnya kita mengingatkan mereka, memberi pemahaman bahwa itu nggak boleh. Pilih aja, bukan Anda dilarang jadi wartawan, jangan dilarang merangkap. Ya, kalau Anda pengen tetap jadi wartawan karena ini profesi bisa seumur hidup, sedangkan ASN tidak, ya pilih menjadi wartawan, stop ASN-nya gitu. Bahkan saya ada mendengar juga PWI, Dewan Kehormatan dan sebagai organnya itu keras banget terhadap FWN, akhirnya dipecat. Itu gimana tuh Bung? Ya, itu kan konsekuensi daripada pelaksanaan itu, karena PWI itu juga punya utang kepada publik. Dia setengah mati, dia mendidik masyarakat untuk taat hukum, mendidik, mengontrol para pelaksana penyelenggara negara segala macam ini. Tapi kalau dia sendiri tidak longgar pada ikatan itu, juga kan nggak akan dihargai, ya kan?
itulah lahirnya. Saya kira Bung Wina berperan di situ untuk meyakinkan secara hukum. Tapi begini Bung Wina, jadi memang tadi dari KAI Bapak mengatakan bahwa belum diatur. Memang saya kira asal mulanya dari masalah moral itu, masalah etika. Ya, dulu zamannya Sayyidina Umar juga, saya kira belum tertulis itu ya. Tidak ada di Al-Quran waktu itu, ya, atau di hadis Nabi gitu. Tapi dia mempraktekkan bagaimana dia membedakan posisi dia sebagai pribadi dan posisi dia sebagai pemimpin. Saya ingat tuh ada cerita masih kecil kita disuntikkan nilai-nilai itu dari orang tua kita bahwa Sayyidina Umar satu kali dia terima orang tamu pribadi, dia tanya pribadi, dia matiin lampunya Pak, energi itu supaya tidak memboroskan keuangan negara. Kisah-kisah. Padahal tidak ada ketentuannya. Nggak ada ketentuannya. Bahkan sebagai pemimpin dia bisa menikmati yang bisa, besar. dia mendapat privilege itu kan, tapi dia ajarkan itu kepada publik, itu kan moralnya. Tapi pemimpin-pemimpin kita juga sejarah berikutnya, kita bisa mendengar namanya Pak Hugeng Pak. Pak Hugeng istrinya nggak ada urusan apa-apa dengan negara, dengan jabatan Pak Hugeng. Cuma jualan kembang. Disuruh stop. Kenapa? Dia khawatir nanti ada banyak orang yang punya urusan sama polisi, terus menjogok kembangnya ibu. Iya gitu Pak. Jadi ini urusan dan itu tinggi. Waktu Pak Hugeng, Bung Ilham itu juga kan ada cerita bahwa istrinya dikirimin perhiasan itu, katanya orang terima kasih. Ditanya Pak Hugeng dari mana? Dari orang yang pernah dibantu Pak, suruh kembalikan itu. Jadi ini kan masalah kepatutan Pak. Kita berkembang kemudian di film, kita juga yang mendorong aturan supaya juri itu kalau dia terkait dengan film yang dinilainya, dia harus stop. Bukan berarti jadi juri, tapi dia tetap menjadi juri, tapi tidak boleh menilai film yang dia punya keterkaitan dengan film itu gitu. Ya di Amerika itu kan ada cerita seorang dokter kalau dia dari Demokrat maka yang sakit Republik. Masa ditanya dulu saudara dari Republik? Wah kalau Republik saya nggak akan periksa dan sebagainya gitu. Nah mungkin juga avokat kan bisa gitu Bung Herman. Ya. Jadi kalau kita lihat Bung Wina ya, Pak Herman ya, yang merosot itu dekadensi moral itu loh yang terjadi gitu kan. Gimana lebih jelas tuh dijelaskan. Justru terjadi banyak orang pintar. Tapi kepintarannya itu justru untuk mendegradasi itu pemahaman nilai-nilai moralitas itu gitu. Ya ambil contoh terbaru nih, kita lagi beredar nih. Sekarang diperdebatkan nih. Presiden sudah benar Pak Jokowi ngomong beberapa waktu lalu. Tahun lalu lah mengatakan presiden itu tegak lurus dengan aturan konstitusi. Dia akan akan berdiri di atas semua golongan, netral, bahkan diperintahkan seluruh jajarannya di bawahnya itu sampai ke bawah, sampai kepala desa itu, ya Pak ya, harus netral. Baru kita mendengar tadi pagi, beliau mengatakan presiden tidak harus netral, presiden boleh berkampanye. Orang sibuk cari aturan, kita juga cari aturan, nggak ketemu. Ada ketemu. Ya, tapi tidak eksplisit. Tidak eksplisit ketemu misalnya, boleh betul Anda berkampanye, tapi Anda antara lain Pak, Anda calon memang calon presiden atau calon wakil presiden. Yang kedua Anda terdaftar di KPU sebagai jurkam. Oke? Nah, yang ketiga cuti ya. Kalau bukan ketiga Pak, bukan cuti. Kalau Anda mau melaksanakan itu, tetap Anda harus cuti. Harus Anda letakkan semua atribusi dan perangkat negara yang Anda pakai. Itu mustahil kan. Apalagi ditambah memang presidennya mengatakan, ya dia ngomong dia berkuasa Pak. Kalau pengacara gimana Bung Herman? Ya itulah makanya kalau bicara pers tadi saya lihat banyak secara sosiologis ada yang dia alamin, ada buat aturan walaupun kalau ini tidak, cuma kita menganggap, kalau saya menganggap gini, karena bagaimanapun kita udah dibebankan menyebut sebagai penegak hukum, ya kan, walaupun juga pengacara itu bisa secara pribadi-pribadi, tapi kalau atas nama organisasi itu membawa gerbong. Nah, itu yang menurut saya kurang etis, kurang patut gitu. Tapi kalau dia jadi maksudnya pribadi ini kalau dia jadi tokoh ketua itu janganlah dia ini, lebih bagus dia di tengah gitu kan. Tapi kalau pribadi anggotanya gitu kan, ya nggak ada masalah. Jadi kalau menurut Anda kalau dia pengurus satu organisasi avokat
itu harus keluar dulu atau dia cuti dulu, tapi dia sebagai pribadi boleh gitu. Ya, artinya kalau toh dia mau itu, jangan sebut organisasinya. Misalnya KAI lah misalnya, KAI saya membela Prabowo atau membela Anies. Itu kayak. Tapi pribadi boleh. Nah, kalau pribadi, kalau saya berpendapat, saya sebagai organisasi ketua, saya nggak mau. Saya merasa harus jaga. Tapi meskipun itu bebas, boleh. Ya, boleh, nggak ada aturan. Jadi ada pertimbangan moral, kalau saya dan sebagainya. Kalau di PWI ini kan memang nggak boleh. Iya, boleh. itu lebih jelas. Aturan terbaru kalau boleh. saya hanya pengen memberi contoh, gitu. Saya banyak narik waktu ada kelompok-kelompok di antara 3 capres nih, kan banyak menyiapkan tim hukum gitu. Ada teman-teman, saya bilang, saya kebetulan memegang organisasi ini. Saya tidak mau. Saya pengen duduk di netral. Walaupun secara pribadi saya memilih siapa, suka ke siapa. Tapi secara ini saya menjaga karena keadaan negara kita juga tidak sedang baik. Jadi perlu ada contoh ada moralnya ada. Nah, sehingga teman-teman pengacara ini bisa yang benar gitu. Kalau dia contohnya gini, itu kan pengacara ini susah diatur nih, organisasinya aja ada banyak kan. Memang itulah. Contohnya kayak gini, di tempat KI juga ini banyak caleg juga, banyak caleg juga, banyak yang ada masuk tim sukses juga ke Anies, ke macam-macam itu. Saya bilang itu boleh, terserah loh, hak kalian ya. Tapi kalau organisasi kayak sekarang, saya dengan sudah memberi contoh seperti itu, saya nggak mau, karena apa? Suatu saat kita pengen punya ada kekuatan moral organisasi ini. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak tepat dalam perjalanan, pemilihan presiden ini kan suatu hal yang sangat substansi bagi negara kita kan, karena calon pemimpin kita yang akan menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau kita, apalagi orang hukum, penegak hukum, ada sesuatu kita harus bersuara. Gini, Bang Herman, kan Pak Wina tolong lurusin saya bukan ahli hukum. Saya melihat dalam perjalanan panjang belakangan ini, memang ada orang mempertentangkan dikotomi antara etika dan moral, moral dan hukum. Ya, seolah-olah itu kalau itu kan melanggar etik aja, hukum tidak. Padahal hukum itu adalah kumpulan dari nilai-nilai etik. Yang dioperasionalkan, betul ya? Etika itu yang lebih tinggi. Dioperasionalkan lebih tinggi kan? Dia cuma pelaksana operasionalnya nih hukum ini. Nah, ini yang terjadi, yang saya sebut tadi, bahwa terjadi dekadensi moral itu. Saya mau ambil contoh, boleh nggak saya cerita? Ya, silakan. Ini cerita menarik nih, waktu saya umroh tahun 2019. Saya telepon, Habib Rizik lagi rame di Mekah gitu. Sehingga saya minta yang mengurus saya supaya saya mau wawancara Habib Rizik. Oh, waktu dia di Mekah, itu ya? Kan belum pulang. Nggak boleh pulang. Saya kemudian diterima sama dia, ajudannya dia. Dia tanya, keperluan apa? Saya mau wawancara. Oh, nggak boleh. Habib nggak terima wawancara. Kenapa nggak terima wawancara? Udah pahit dia, pengalaman buruk. Banyak yang datang, wartawan datang wawancara, pengen ngambil katanya, menggambarkan bagaimana kerukunan, harmonis keluarganya Habib Rizik. Anak-anaknya 3 perempuan kebetulan di sana, diambil, total muncul beritanya Habib Rizik pelihara 4 perempuan. Dia trauma dia. Kalau gitu saya mau silaturahim aja. Ya Win. Akhirnya diurus bisa. Bisa. Pas masuk asar itu, pas menjelang asar, Habib Rizik lihat, Bang Ilham dalam rangka apa? Sebenarnya saya pengen wawancara, tapi ajudannya nggak membolehkan. Kalau abang boleh. Udah kami wawancara. Setelah wawancara, terus udah asar lah, habis asar mau pulang, foto bersama. Ini yang saya mau ceritakan. Jadi ketika saya jemput istri saya ke ruangan lain, Habib Rizik manggil-manggil, tarik panggilan. Ya Habib, mana? Foto di sini. Samping saya katanya. Udah foto. Klik. Foto lagi kata ini. Sekarang dulu kan dia membela Prabowo. 02 kalau nggak salah. Ya, 2019 ya. Jadi kita semua angkat 2 jari. Habib Rizik mengingatkan, stop, kecuali Bang Ilham. Bang Ilham itu
wartawan. Dia independen. Kita harus jaga supaya dia tetap jaga independensinya gitu. Netralitasnya gitu. Saya nulis tuh Pak, dan ngomong juga di ILC. Saya hormat betul bahwa dari seorang Habib Rizik datang upaya untuk mengapresiasi namanya netralitas itu gitu. Nah, ini kan moralitas sebenarnya Pak. Ya kan yang kita sedang jaga itu. Dan mestinya moralitas itu mewarnai seluruh aspek hukum dan sebagainya gitu. Mumpung Pak Ilham bicara independen tadi ya, baru saya ingat bahwa saya berpatokan juga di anggaran dasar kita gitu. Misalnya rata-rata kan anggaran dasar advokat ini kan rata-rata ya, zaman dulu Pradin kan masih sama, karena itu kan internasional yang kita ambil kan. Nah itu salah satunya kan independen gitu kan. Nah, dengan independen itu kan kita harus menjaga apalagi negara hukum kita pengen secara organisasi ya, boleh kita harus agak tegak lurus atau memberi contoh gitu. Kalau pribadi ya silakan kalau ada yang, tapi kalau dia sebagai ketua jangan dong. Kalau enggak berhenti. Ada juga media. Di Amerika juga sama kan. BBC apa namanya apa yang namanya di Amerika itu yang akhirnya ikut membela Demokrat dan Republik itu kan terpecah juga. Iya ada. Ya. Nah, di Indonesia juga ada. Jakarta Post terang-terangan waktu memihak Jokowi. Tapi dia kasih tahu. Dia kasih tahu, Pak. Tidak berlindung di balik media pers buat netral segala macam. Dia beritahu kami memihak ini. Boleh itu. Medianya? Iya, medianya sejak awal. Medianya. Institusinya. Tapi sejak awal. Dan barangkali tidak semua juga mewakili semua anggota redaksinya. Tapi medianya, haluannya seperti itu. Tapi dia etis, dia kasih tahu. Jangan diam-diam dia nggak biar kasih tahu, macam berbahaya, Pak. Dia nggak diam-diam tetap aja ini berlagak netral, tapi berpihak, itu lebih parah, lebih munafik namanya. Jadi kalau dibandingkan dengan pers di Indonesia gimana tuh Pak? Antara dua kayak di Amerika tadi itu? Ya ikut Amerika dia. Jadi pengertian independen itu Pak beda pengertian netral. Independen itu saya merdeka untuk memilih siapa gitu. Nah, asas fairness-nya adalah mengumumkan. Ya, sama dengan misalnya di media juga udah sekian lama Pak namanya ada firewall. Ya. Anda nggak boleh campuri berita. Firewall itu kayak tembok api yang memisahkan redaksi dengan usaha. Pagar api. Jadi Anda boleh memuat sponsor artikel atau advertorial, tapi kasih tahu itu advertorial. Anda nggak boleh menyembunyikan itu. Anda harus tunjukkan kepada publik bahwa apa yang dia baca ini adalah advertorial, iklan. Nah, itu yang mungkin sekarang banyak coba dikaburkan ya Bung Ilham. Seakan-akan ini adalah pendapat redaksinya. Jadi saya untung Anda ingatkan. Saya itu menyangkut etika juga. Ketika habis debat keempat Pak Wina ya. Kemarin yang terakhir. Yang tiba-tiba semua media online yang saya baca, hampir semua lah, nggak semua saya baca, semua yang lain itu tiba-tiba Gibran menunjukkan adab yang luar biasa, ya kan, adab tinggi, yaitu bersalaman dan minta maaf. Kok jadi lari ke situ ya? Padahal yang soal pada Gibran itu adalah hilangnya etika itu yang terjadi pada debat itu. Ya, dengan berita itu apa yang ingin Anda bilang sebenarnya? Ya, saya mencari apakah ini advertorial, sah dong advertorial. Itu juga kayak Anda tadi sebut, kabur itu nggak jelas. Nah, tapi jelas itu advertorial. Tapi untungnya media-media online yang memuat itu tetap aja memberitakan fakta-fakta yang ada. Iya kan? Itu juga bagus. Bahwa yang ini mungkin teknis ya, bahwa tidak sempat dia membuat bahwa itu rilis atau apa gitu, atau advertorial. Tapi independensi ya sebagai asas sebuah media itu tunjukkan. Masih ada lah ya. Masih ada tunjukkan itu. Jadi bahasa bisa seragam itu. Dan redaksi sama. Ya kita kan pembuat rilis juga. Itu pasti dibayar ya. Dibayar. Kita pernah kepala humas 15 tahun. Tapi kalau di wartawan jelas nggak Bung Ilham? Ini nggak boleh, ini boleh. Ini kalau Anda langgar, Anda bisa diperingatkan, dipecat gimana? Oh iya dong. Kalau kita lihat sekarang ya, terutama dalam pengawasan Dewan Pers ya, dan cita-cita banyak wartawan itu menyajikan jurnalisme berkualitas.
itu kita percaya. Itu mekanisme itu ada, SOP-nya itu ada. Tapi kalau enggak, dia bunuh diri, Pak. Ya ngapain? Bedanya apa Anda dengan namanya buzzer-buzzer itu? Bedanya apa? Bayar juga terima, bohong juga terima. Jadi ya itulah yang membedakan dia. Nah, ini akan diuji. Nah, ini yang barangkali Anda teliti, Bung Wina, kan Anda kan peneliti, pernah di Dewan Pers. Itu mungkin bisa menjadi hasil penelitian Anda, bisa menjadi sumbangan buat bagaimana memperbaiki pers lebih baik lagi ke depan. Karena tiba-tiba Gibran diangkat sebagai tokoh yang beradab gitu. Saya masih simpen, saya ada. Kalau gitu Bung Ilham, persnya bisa dibeli dong sekarang. Bukan, itu editorial mungkin. Editorial. Saya punya ini Pak Wina, saya punya museum digital. Saya simpen semua itu untuk bahan kajian. Ini sebenarnya, tapi saya yakin bahwa itu editorial. Karena kemudian berita-berita seluruhnya berikutnya tentang hasil debat itu, iya menunjukkan fakta-fakta yang terjadi yang menurut mata dan telinga kita melihatnya gitu. Tapi ini buat kajian bagus. Iya. Kalau di avokat lebih ruwet ya, Bung Herman. Iya, lebih. Saya usulkan Bung Wina next ini episode, Anda undang 3-4 orang pemimpin redaksi media-media yang membuat itu. Itu kan menarik, menarik kan? Menarik. Apa nih pertanggungjawabannya nih? Ada media mainstream nggak, Bung Ilham? Oh, di media mainstream. Wah. Saya cerita karena media mainstream. Ada argumentasinya nggak ini? Saya simpen, nanti kita kasih. Iya. Kalau pengacara kan juga sebenarnya, ya walaupun dia punya kebebasan ini merdeka, tetapi kan dia juga punya tanggung jawab ya. Kalau dia, apalagi kalau dia membawa organisasi, misalnya KAI mendukung siapa gitu ya kan? Atau Peradin. Itu wajar nggak Kalau saya melihat ya itu kurang wajar lah. Kalau menurut saya, kalau dia sebagai pemimpin organisasi, dia pengurus katakan pemimpin organisasi itu ya kan bagaimanapun akan menjadi patokan bagi anak-anak muda, bagi pengurusnya, gerbongnya, apalagi masanya itu banyak. Sambungan itu Pak Wina, sambungan saya sambung lagi waktu ketemu Habib Rizik itu, saya lupa nyampein waktu di telepon itu, Bapak 1 per 2, maksudnya apa nih? Yang Bapak memihak siapa nggak tahu saya, kan belum pencoblosan. Ya kira-kira Bapak nggak tahu, nanti pas pencoblosan aja. Itu kan penanaman nilai-nilai, Pak. Penanaman nilai-nilai gitu. Ya kayak gini. Apa yang informasi hari ini bahwa Presiden mengucapkan suatu hal, dan itu bagi kita prinsip juga bagi organisasi penegak hukum, organisasi advokat. Nah, bagaimana kalau kita sudah berpihak, misalnya ketuanya, misalnya pimpinannya berpihak kepada itu? Ada banyak Pak Herman yang saya catat hari ini, terutama ada juga dari Adaro itu, para konglomerat yang mengklaim bahwa sepertiga usaha mereka itu yang menguasai perekonomian Indonesia itu memihak kepada paslon tertentu gitu. Saya komplain, saya nanya kok pada wartawan nggak ada yang mengulas sikap ini, karena ini kan sikapnya berbahaya. Berbahaya di mana? Pertama, itu klaim itu bisa memancing amarah rakyat loh, karena itu menghina rakyat. Seolah-olah rakyat ini kan oligarki, ini dalam sejarah pemilu baru pertama kali oligarki itu muncul dengan wajah yang sangat kayak Firaun gitu. Apa istilahnya Firaun, tongkak gitu, mengatakan sepertiga. Lu mau ngapain kalau sepertiga Anda menguasai perekonomian apa? You mau beli rakyat itu. Ya kan satu. Yang kedua, itu kan dampaknya kalau terjadi kerusuhan, kalian bertanggung jawab nggak? Iya Pak ya? Itu yang saya protes. Protesnya bukan mereka, itu haknya dia. Tapi saya membaca ini, kan saya punya ini monumen digital itu. Kenapa berita ini disebut Jarum, disebut apalagi macam-macam lah itu Padahal dan sebagainya, dan beda 1 jam kemudian perusahaan itu komplain. Jadi bagian komunikasi perusahaan itu komplain bahwa tidak terkait itu, nama saya dibawa-bawa gitu. Karena memang berbahaya. Sementara yang mengumumkan siapa? Cuman satu. Boyir Thohir. Oh, itu yang Adaro. Pimpinan Adaro. Adaro kan? Tapi Adaro perusahaannya mengatakan itu bukan sikap perusahaan, itu sikap pribadi. Yang dalam konteks ini wartawan itu harus independen ya, harus mewakili kepentingan publik kan gitu makanya. Iya, dia mengutip itu, memberitakan itu. Tetapi ketika dibantah, saya mencatat. Bantahan itu tidak sebagaimana dia menjadi judul, tapi diselipkan.
Ada yang mengatakan Adaro, Boy Thohir mengatakan begini, apa kata Adaro gitu. Jadi kan biasanya jadi setengah hati ya setengah kan? hati disembunyikan di dalam barang berita yang membuat tanggapan itu gitu. Nah, ini buat saya fenomena apa nih? Kan mesti apakah betul-betul media sekarang ini memang juga menghadapi ancaman itu, Pak Wina? Itu kan. Nah, kalau media terang-terangan berpihak, katakanlah Tempo kan jelas anti Jokowi kalau sejak Gunawan Muhammad nangis itu, kemudian dia itu apakah si wartawannya juga boleh Bung Ilham menempatkan diri dia anti misalnya ya kepada tertentu? Kalau Tempo dalam hal ini kan karena Gunawan Muhammad anti Jokowi semuanya gitu. Enggak, saya kira nggak ada hubungannya, Bung Wina. Iya. Bukan karena dipicu oleh Gunawan Muhammad, dikecewakan oleh Jokowi. Iya. Tetapi masalah-masalah yang diulas Tempo itu adalah konkret, pure penyimpangan-penyimpangan kekuasaan gitu. Jadi dan itu hasil Tempo saya kira. Bukan karena kemudian saya kira meskipun Gunawan masih bulan madu dengan Pak Jokowi, itu tetap dia akan lakukan itu gitu. Jadi terasa perjalanan Tempo itu perjalanan yang mau lakukan kontrol konsisten. Jadi dua hal berbeda ya. Dua hal berbeda. Bukan karena Gunawan saya kira. Karena memang ya politik pemberitanya Tempo kan memang mau bagaimana mengawasi katakanlah penyimpangan itu tidak terjadi gitu. Kalau di pengacara gimana? Benar nggak Bung Herman? Maju tak gentar membela yang bayar kan misalnya. Ya, itu kesan sebagian tentu ada lawyer-lawyer yang kesannya seperti itu, tapi tidak semua. Masih banyak juga lawyer-lawyer yang tidak menilai masalah orang yang tidak mampu tapi butuh hukum, butuh pembelaan, tidak kita bela, itu tidak juga. Itu mungkin karena kesan ya mungkin ada overacting dari beberapa teman-teman atau oknum yang mengesankan bahwa dia kalau kasus-kasus elit, kasus-kasus besar dia walaupun salah tapi itu itu marketingnya lah ya. Itu marketing dia lah gitu. Bung Herman, tadi kan kalau di wartawan kalau nggak salah Bung Ilham bilang lebih tegas kalau Anda mau pilih mau jadi wartawan atau mau jadi politikus ya. Mundur atau apa? Mundur dulu pengurus mundur ya. Bahkan sekarang menurut Bung Ilham nggak boleh deh ya menjadi pilih aja. Ya mungkin bisa menjadi suatu pemikiran juga paling organisasi advokat. Karena advokat ya lebih bebas, lebih ya mungkin harus ada pengaturan. Pengaturannya ya tentunya ada perbaikan di undang-undangnya gitu. Kalau hanya di aturan-aturan organisasi aja terlalu anggaran dasar enggak. Karena apalagi dengan perkembangan dunia profesi advokat ini. Bayangkan aja sekarang ini ada sekitar hampir 50 organisasi advokat. Iya. Kalau wartawan. Jumlah persisnya cuma Tuhan yang tahu. Wartawan juga pernah, Pak. Pernah zamannya Pak Wina itu mencatat 50-an Pak Wina. 50. Tapi lama-lama menurut almarhum Ketua Umum PW Pusat Larman Azam, jumlah persisnya cuma Tuhan yang tahu. Jadi ya walaupun memang yang eksis yang kelihatan ini hanya beberapa paling 10 atau berapa belas tapi ya kayak tim survei juga. Betul lembaga survei. Iya. Saya tuh rajin tuh Pak Wina ngumpulin tuh lembaga survei. Kalau yang saya kenal saya hubungi. Lu kelewatan lu. Sebenarnya kita nih di podcast ini udah mau menghadirkan lembaga survei politiknya sama orang yang antinya, tapi lembaga survei politiknya belum mau gitu loh. Kan kita mau tahu juga kayak gitu kan pertanggungjawabannya. Tapi kalau wartawan kan jelas ya Bung Ilham. Jelas karena kembali nggak semuanya ya, tentu ada juga fenomena ya di zaman Nabi juga kan ada juga yang melewat itu. Tapi prinsip kerja jurnalisme itu pelan-pelan sudah mulai dipahami lah, ya kan. Ada 1-2, tapi kan mati juga tuh, mati juga. Iya. Beda ya kalau di advokat ya. Beda. Apalagi cuma saya membayangkan tadi kenapa kita organisasi, pimpinan organisasi itu jangan melakukan keberpihakan, menonjolkan berpihak atau tim sukses ya. Kecuali pribadi yang lain atau dia mundur gitu. Misalnya kayak saya gitu. Kalau Anda sendiri saranin gimana tuh kalau dia terlibat dianya mundur atau gimana, Bung Herman? Anda kan bilang moral penting. Iya.
Ya kalau saya berpikir kalau dia ini minimal dia nonaktif. Jadi nonaktif sebagai ketua itu dulu nonaktif supaya nggak tercemar. Nggak bias ya, nggak bias. Ya kalau wartawan bunganya udah lama kan kita menyadari bahwa informasi itu bukan punya kita, punya rakyat, Pak. Kita terkait sama informasi itu secara filosofis ya, karena kita wartawan. Yang diberi katakanlah restu dari publik, ya diberi undang-undang lah, diberi perlindungan hukum dari masyarakat, dan oleh karena itu harus Anda kembalikan itu, Anda harus bayar, ya kan? Anda harus bayar, Anda nggak usah kumpulin uang buat rakyat, tapi Anda bekerja dengan baik saja sesuai dengan prinsip kerja profesional, itu adalah bayaran untuk publik, gitu. Kira-kira begitu. Karena kemerdekaan pers kalau nggak di undang-undang pers kan disebut memang merupakan milik rakyat, cermin dari kedaulatan rakyat. Jadi dia merupakan persembahan publik untuk kita gunakan, Pak. Sebenarnya advokat kan juga diberikan banyak keistimewaan oleh undang-undang ya. Nah ini ada contoh juga, misalnya kita sebutlah sekarang Pak Magdir. Pak Magdir kan ketua ketua Ikadin, pengganti Bang Todung kan. Tapi saya yakin, saya nggak tahu detail ya. Karena dia caleg, saya yakin bahwa dia pasti mundur, dia pasti nonaktif. Nah, cuma yang kita, dan dia tidak pernah menyebut-nyebut ini, organisasinya mendukung ini, nggak ada. Itu boleh nggak secara moral lah setidaknya? Kalau dia caleg, dia menyebut. Loh, Henry kan juga caleg ya, Henry Yoso. Oh iya, kalau kan tidak menyebut-nyebut juga kan? Dia pribadi. Pribadi silakan. Dia mewakili partai lah. Tapi ada orang, saya nggak tahu nih apakah Otto Hasibuan kita sebut aja lah. Dia kan ketua umum Pradi. Nah, apakah saya belum pernah melihat ini, tapi ada informasi-informasi dia membawa gerbong Pradi. Tapi terakhir saya lihat nggak ada lagi tuh. Sekarang namanya asosiasi advokat apa gitu. Tapi kan kelihatannya masih ingin kelompok, mendorong kelompok banyak gitu. Nah, itu yang menurut saya kurang elok. Kalau di wartawan Pak ya, kalau dia sadar, ya saya kira mesti sadar bahwa mereka memperoleh suatu kehormatan, diberi hak oleh rakyat, oleh bangsa ini untuk meragukan semua informasi. Skeptis dulu ya, dari mana pun datangnya, kecuali dari Tuhan sama Nabi. Ya kan, dari presiden ragu kita, ragu. Itu beri hak. Dihubungkan ke lagi, misalnya gini, ada informasi tentang presiden yang seperti ucapannya seperti ini, yang menurut kita sebagai orang hukum, apalagi organisasi advokat ya, harusnya yang selama ini kita lihat perjuangan tokoh-tokoh organisasi kita yang lama, ya kan, akan bersuara keras ini. Ya kan? Sudah saya dengar dari siapa, Bivitri ya? Itu contoh. Dia kan contoh. Akademisi. Dia sudah mengatakan bukan hanya pelanggaran etik, Pak. Pelanggaran hukum. Itu kalau dari Perludem ya. Iya. Kumpulan pemilu dia dan lebih demokrasi. akademisi. Siapa? Perludem? Bukan. Si Bivitri. Kalau Perludem dia pakar hukum lah ya. Pakar hukum ATN. Jadi memang harus mengatakan seperti itu, Pak. Iya, tapi advokat bisa nggak kalau dia tidak netral gitu? Advokat tidak netral pribadi ya saya bilang tadi, tapi kalau ada yang siapapun ya maksud saya, siapapun. Kalau wartawan kan udah jelas dia ngomong gitu. Nah, kalau di yang saya bilang tadi itu bahwa dia harus netral itu artinya kejadian kayak gini harusnya dia tegas menyampaikan pikirannya secara organisasi. Dia pimpinan organisasi menyatakan itu presiden tidak benar. Ya kayak misalnya Boy Thohir itu, kita langsung ragu dong. Apa benar? Sepertiga perekonomian you kuasai. Dan untuk apa you kemukakan itu? Kok compak amat itu ya? Kayak ini kan cuman gaya-gaya orang kaya. Kalau wartawan sih memang harus skeptis harus siapa kan. Bener nggak? Jangan sampai itu cuma you gertak rakyat kan. You mengancam rakyat. Walaupun fakta ada ucapan itu perlu juga diungkapkan kan pada wartawan. Cuman apakah kebenarannya? Tadi kami diskusi sama teman. Saya bilang saya tidak mempersoalkan dia memihak apa, itu haknya dia dong. Yang kita persoalkan bagaimana dia mengklaim ke depan publik ini kan ranah publik itu. Ranah publik. Sebab itu mengandung berbahaya itu. Mengandung bisa memicu kerusuhan, Pak. Dan kalau terjadi kerusuhan dia mau pasang badan? Kabur itu. Kabur. Iya. Oke, menarik nih. Jadi itu intinya kalau saya berpikir karena organisasi advokat, karena dalam pengalaman kita bahwa organisasi advokat lama itu adalah pejuang penegak hukum, masalah bukan hanya
hukum, tapi masalah demokrasi juga di Indonesia ini. Iya. Makanya saya berpikir itu jangan sampai hilang Kalau dari KAI itu kan penerus dari Bang Buyung ya. Iya, iya. Bang Buyung. Apalagi wartawan, Bin. Iya. Wartawan itu mengklaim, Pak, jauh sebelum Persatuan Advokat lahir, Iya, iya. wartawan lebih dulu lahir, Pak. Iya, Iya. iya. Dia ikut menjadi bagian integral yang mendirikan bangsa. Iya. Ya kan? Iya. Itu wartawan mesti paham itu. Iya. Pemegang iya. saham Republik Oh, ini. iya. Bagian integral. Iya. Nggak ada, Pak, wartawan yang mau pengen Republik ini hancur, Pak. Iya. Iya kan? Nggak mungkin gitu. Iya. Jadi kalau ada pejabat yang marah-marah, "Wih, kamu mau hancur." Nggak ada, itu lu yang kacau. Iya. Karena DNA-nya seperti itu, Pak. Iya. Ya kan, Iya, DNA-nya. iya. Nah, oke, saya rasa Cukup ini ya? Cukup, Pak. Ya. Nah, closing statement yang saya minta. Iya. Mungkin dari Bung Umar. Ya, kalau saya sebagai profesi advokat dan organisasi, ya saya berharap semua organisasi advokat yang ada, yang atas menamakan organisasi, dia tetap menyatakan netral lah. Tapi pribadi silahkan gitu kan. Tapi kalau atas nama organisasi, karena kita ada beban penegak hukum dan penegak keadilan gitu. Oleh karena itu juga supremasi hukum. Iya. Nah, kalau di dalam politik kan beda nanti kalau itu aja. Oke. anunya. Kalau Bung Ilham gimana closing statement? Ya, saya mau mengutip ini, Bung Wina, untuk wartawan. Ya. Untuk memberi support mereka dalam melaksanakan prinsip kerja jurnalistiknya, yaitu kearifan masyarakat Betawi gitu. Kalau punya mata jangan selihat-lihatnya, punya mulut jangan seomong-omongnya, punya kuping jangan sedengar-dengarnya. Jadi tetap verifikasi semua itu. Ya, kira-kira disiplin verifikasi. Oke. Bung Ilham, terima kasih kehadirannya di Podcast 9. Lama. Bung Herman, terima kasih juga sudah hadir di sini. Begitulah bincang-bincang kita mengenai profesi dan keberpihakannya kepada publik dan bagaimana posisinya di dalam mendukung politik, ya, dan bahwa kita harus netral profesi itu dalam pengertian independen. Kalau pribadi silahkan ya. Oke. Tegakkan hukum, berikan keadilan.